Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Betli Laya dan Muhammad Rifki. Kami adalah mahasiswa Universitas Pamulang yang ditugaskan untuk membuat presentasi yang berjudul Dimensi Sistem Informasi dan Aset Komplementer Sistem yang dibimbing oleh Ibu Syarifah Ida Farida SEMM. Apa sih dimensi sistem informasi? Nah, dimensi sistem informasi adalah segala hal yang mengacu pada kumpulan beberapa peralatan yang terlibat dalam penyebaran informasi seperti perangkat keras, perangkat lunak, koneksi dan sistem informasi komputer. Penggunaan sistem informasi dan perumahan sistem semuanya adalah sisinformasi. Secara sederhananya, sistem informasi dapat didefinisikan sebagai sebuah sistem yang terdiri dari teknologi atau alat-alat media yang digunakan untuk prosedur yang terorganisir dan sumber daya manusia yang ada di dalamnya bekerja sebagai sebuah kombinasi dan membentuk sebuah sistem yang rapi dan juga terorganisir. Levels of Management Decision Making. Yang pertama adalah strategic management, yaitu seseorang yang menempati atau berada pada posisi ini akan mengembangkan tujuan, strategi, kebijakan, dan sasaran organisasi. Lalu yang kedua ada tactical management, yaitu orang yang menempati posisi ini adalah manajer profesional bisnis dalam tim yang bekerja sendiri. Tugas untuk posisi ini adalah membangun rencana jangka pendek dan menengah, jadwal kerja dan anggaran, menentukan prosedur kebijakan, dan tujuan bisnis untuk subunit mereka. Yang terakhir, ada operational management, yaitu orang yang menempati posisi ini adalah manajer atau anggota tim yang bekerja sendiri. Mereka membuat rencana jangka pendek seperti jadwal produksi mingguan. Di dimensi sistem informasi ini terdapat information quality, yaitu kualitas informasi adalah produk dari informasi yang mempunyai karakteristik, atribut, atau kualitas yang menjadikan informasi lebih berarti. Lalu terdapat decision structure. Decision structure dibagi ke dalam 3 kategori. Yang pertama, struktur, yaitu situasi di mana prosedur yang harus diikuti pada saat keputusan sangat dibutuhkan dapat ditentukan terlebih dahulu. Yang kedua, unstructured, yaitu situasi di mana tidak mungkin untuk menentukan terlebih dahulu prosedur pengambilan keputusan untuk menentukan keputusan. Yang ketiga, semi-structured, yaitu prosedur pengambilan keputusan yang dapat ditentukan terlebih dahulu, tetapi tidak cukup untuk menghasilkan keputusan yang direkomendasikan. Kinds of application used as information system. Ada cukup banyak aplikasi yang digunakan oleh suatu perusahaan guna mendukung dan mengatasi masalah serta membuat keputusan. Aplikasi tersebut adalah yang pertama, aplikasi Decision Support System atau yang disingkat yaitu DSS. Yang kedua ada Management Information System. Yang ketiga ada Online Analytical Processing. Yang keempat Geographic Information System. Yang kelima Data Visualization System. Yang keenam Executive Information System. Yang ketujuh ada Enterprise Interactive Portals. Lalu 3 dimensi sistem informasi. Yang pertama, elemen manajemen. Terdapat kepemimpinan, strategi, dan perilaku manajemen. Yang kedua, organisasi. Yang terdapat hierarki, organisasi, keahlian, fungsional, proses bisnis budaya, dan kelompok politis. Yang terakhir, teknologi. Yang terdapat perangkat keras, perangkat lunak, dan teknologi jaringan serta komunikasi. Selanjutnya, aset komplementer. Aset komplementer merupakan aset yang dibutuhkan
untuk mendapatkan nilai dari investasi utamanya, atau bisa juga disebut sebagai aset pendukung dari aset utama. Sebagai contoh, untuk menciptakan nilai atas kereta api, maka membutuhkan investasi tambahan atau investasi yang digunakan untuk mendukung dari kegunaan kereta api itu tersendiri. Misalnya seperti rel kereta api, lokomotif, petugas struktur, pengaturan yang mengatur dan mengawasi, dan penggunaan dari kereta api itu tersendiri. Tanpa adanya aset komplementer, nilai investasi atas kereta api tidak akan memiliki nilai, karena tanpa adanya aset komplementer, kereta api itu tidak dapat digunakan. Aset komplementer dikategorikan menjadi 3 bagian, yaitu aset organisasi seperti budaya organisasi, model bisnis yang tepat, proses bisnis yang efisien, wewenang yang terrealisasi, pengambilan keputusan, dan tim pengembangan SI yang kuat. Yang kedua, aset manajerial, dukungan manajemen senior yang kuat, insentivitas atas inovasi manajemen, kerja tim dan lingkungan kerja yang kolaboratif, program pelatihan untuk meningkatkan kemampuan pengambilan keputusan manajemen, budaya manajemen yang menciptakan nilai atas fleksibilitas dan pembuatan keputusan berbasiskan pengetahuan. Yang ketiga, aset sosial seperti infrastruktur internet dan telekomunikasi, program pendidikan pengayaan, hukum dan peraturan yang menciptakan lingkungan pasar yang memadai dan stabil, dan perusahaan teknologi dan jasa berada dalam pasar yang berdampingan guna membantu implementasi. Sekian yang dapat bisa kelompok kami sampaikan. Semoga yang melihat tayangan video presentasi ini bisa bermanfaat dalam menambah wawasan serta pengetahuan dalam sistem informasi manajemen. Sekian, terima kasih.